Kegiatan ini pada dasarnya sebenarnya adalah tugas dari kami guru di sekolah ini yang mengikuti program guru penggerak. Ini adalah bagian dari aksi nyata, dan aksi nyata ini kami ini semacam ada tugas untuk kemudian dapat berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman apa yang kami dapat di pelatihan guru penggerak dengan bapak-bapak sekalian. Tetapi satu hal juga mungkin perlu digarisbawahi semua. Di sini kami bukanlah untuk menggurui bapak dan ibu yang ada di sini, tapi memang sekedar berbagi. Kemudian sebentar ada kekurangan, ada yang perlu kami perbaiki, tolong juga disampaikan dengan cara supaya dengan ini kami juga maksimal dalam mengikuti pelatihan program guru penggerak. Jadi sesuai dengan mungkin efisiennya waktu, di slide ini sudah ada topik yang akan disampaikan pada kesempatan terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah di kami guru penggerak ini adalah modul 1.4 terkait dengan pada kesempatan ini kami akan berkolaborasi, saya sendiri Laudi Haruli dan teman saya Ode Murniana. Kita mulai dengan yang pertama tentang kita belajar tentang tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu ternyata pendidik hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terkait dengan topik yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yaitu budaya positif, di mana budaya positif itu sendiri ternyata adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dalam budaya positif di sini ada 7, dan di sini kami mencoba membagi. Saya sendiri ada 4 bagian. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia. Untuk materi selanjutnya 567 ini restitusi, fungsi kontrol, keyakinan kelas, dan segi 3 akan disampaikan oleh rekan saya. Saya mulai dengan yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksud ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dalam pembelajaran paradigma baru, satu hal yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwasannya ternyata adalah ilusi bahwa guru ini mengontrol murid. Kemudian adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai profil belajar Pancasila dan memiliki motivasi politik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang sempat disampaikan tadi itu merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yang terkait dengan profil belajar Pancasila pertama itu adalah beriman, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Nilai kebajikan yang berkaitan dengan keterampilan hidup, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari hidup. Yang kedua terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia yang paling pertama itu adalah bertahan hidup, seperti misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima, seperti misalnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar akan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar akan kesenangan. Di sini akan disajikan contoh kasus, bisa dilihat di layar. Instruksinya bahwa perhatikan beberapa pernyataan di samping kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Indah. Jadi berdasarkan yang tadi kebutuhan itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Di sini kita akan coba identifikasi sebenarnya apa yang berusaha dipenuhi oleh Indah dengan mengucapkan bahasa seperti ini. Ternyata dari kelima poin tadi yang masuk itu adalah kesenangan. Itu maksudnya. Jadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang sebab mengerjakan tugas, kaitan katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan tidak seru. Dengan mengungkapkan hal seperti ini, maksudnya yang tidak terpenuhi dari kebutuhan ini adalah terkait dengan kesenangan. Begitu juga selanjutnya, misalnya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ternyata yang tidak terpenuhi di situ adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan pernyataan misalnya aku bosan, masa belajar cuma gitu, terkait dengan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, misalnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Dan itu tadi contoh-contoh
kebutuhan dasar dengan pemenuhannya. Selanjutnya saya akan lanjut pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini mungkin istilah yang asing bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Motivasi, penghargaan, restitusi kita akan jelaskan lebih jauh. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua motivasi ini yang kemudian kita sebut sebagai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu kita tahu bahwa motivasi yang memang lahir dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik kan berarti dia dari luar seperti misalnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi di program guru penggerak ini memang kami usahakan ya, kita semua guru tugasnya adalah membangkitkan daripada motivasi intrinsik yang punya tugas dengan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Empat istilah yang tadi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kriteria hukuman itu ternyata yang pertama tidak terencana. Dalam hal ini tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Beda dengan konsekuensi, ternyata dia terencana kemudian disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru selalu memotivasi murid. Restitusi itu ternyata adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya adalah terkait dengan 5 proses kontrol guru. Untuk materi ini sudah bisa mungkin hanya sampai pada yang tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalaupun misalnya sebentar ada hal-hal yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Guru, kami persilakan setelah materi kita selanjutnya. Kalau yang punya 5 posisi kontrol guru, silakan Guru. Kita slide-nya Pak Guru. Slide-nya Depan. Udah mati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai pembahasan hari ini, budaya positif, tadi sudah diawali dengan beberapa pembahasan dari Pak Harli, dan saya melanjutkan di bagian 5 posisi kontrol guru. Nah, di slide sudah ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita mulai dari penghukum dulu. Oke, kita mulai dari penghukum. Penghukum ini sifatnya dia korban tersakiti, baik fisik maupun psikis. Misalnya ada siswa yang terlambat tanpa mengetahui sebab dan akibat, sebab-sebabnya anak ini terlambat, kita langsung suruh misalnya lari keliling lapangan.
kemudian disuruh push up. Nah, itu ketika kita menyuruh push up atau lari keliling lapangan, itu kan fisiknya yang tersakiti. Jadi ini termasuk posisi guru penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita ambil lagi kasus yang tadi, misalnya dia terlambat, kemudian kita tegur, misalnya bahasanya begini, kamu ini terlambat terus. Kemudian kamu ini terlambat terus, apakah kamu tidak kesian sama ibu? Nanti ibu ditegur dengan kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Kepala sekolah bisa berpikiran bahwa saya tidak bisa membimbing kamu. Gitu. Jadi anak di sini merasa bersalah. Oh iya ya, kalau ibu guru ini, misalnya ibu Uki ini dimarahi atau ditegur dengan kepala sekolah, itu semua gara-gara saya. Nah, itu untuk membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, kasus yang sama lagi misalnya, aduh bagaimana sih Osak, misalnya ini Osak lagi terlambat, bagaimana sih Osak, kamu terlambat terus. Apa sih yang membuat kamu terlambat terus? Jadi dia bahasanya itu lembut dan menganggap anak ini ya temannya, gitu. Dan akibatnya anak ini seolah-olah tergantung dengan kita. Mau misalnya dia terlambat atau melakukan kesalahan lain, pasti ada bapak guru atau ibu guru ini yang selalu melindungi saya. Jadi akan terus dia lakukan karena dia merasa dilindungi, dia merasa dekat dengan guru tersebut. Kemudian untuk pemantau di sini, misalnya kita sudah sepakati, jadi pemantau itu ada kesepakatan. Misalnya terlambat pungut batu ya, misalnya. Jadi ketika anak terlambat dia sudah tahu ini bahwa dia harus pungut batu. Ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika dia melakukan pelanggaran. Kemudian manajer ini sebenarnya adalah posisi kontrol yang ideal yang harus dijalani oleh setiap guru. Misalnya di manajer ini dia harus tahu alasannya apa, alasan mengapa dia terlambat. Kemudian cari solusinya sama-sama supaya hal ini tidak terulang lagi. Cari solusi sama-sama dalam hal ini kita menggiring anak supaya dia bisa mencari solusinya sendiri. Kita hanya fasilitas saja. Kalau misalnya sebabnya dia terlambat, oh dia ternyata bangunnya kesiangan. Nah, bagaimana supaya bangunnya tidak kesiangan? Oh, saya harus pasang alarm, Bu. Kalau misalnya alarmmu tidak bunyi bagaimana? Oh, saya harus minta tolong sama ibu saya atau kakak saya yang bangunkan jam segini, Bu. Nah, berarti itu sudah dapat solusinya dan anak itu ada keinginannya untuk, dan jadi itu berasal dari dalam dirinya sendiri pada saat solusi itu ada. Dan itu termasuk dalam motivasi intrinsik tadi, bahwa dia berusaha untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira saya ingin dengar dari Bapak Ibu Guru, kira-kira kita itu ada di posisi yang mana sekarang? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang ya silakan Pak. Saya masih program antara siswa dengan guru. Karena kenapa? Dari pembahasan itu realitanya kita itu masih agak simpang siur dengan siswa kita. Artinya kalau saya bicara puisi ada timbal baliknya begitu. Karena oke lah penjabarannya jelas, tapi kan fakta di lapangan jadi susah menyimpulkan. So puisi Misalnya selama ini itu yang dijalankan yang mana? kalau masalah proses itu kita saya belum bisa mengambil kesimpulan karena takutnya saya salahkan diri saya sendiri, ternyata dari tadi lapangan seperti ini. Ya, begini Pak Guru. Misalkan ini kan ada 5 posisi kontrol yang selama ini sudah kita lakukan yang mana sebenarnya ini pertanyaan ke kami juga dulu waktu di awal kali masuk ini.
Kalau saya dulu menjawabnya begitu, saya 5 poin ini saya dapat pendukung ada, memang ada kesalahan, memang ada. Hanya dari ternyata setelah kita pelajari ini bahwa yang 4 lainnya ini tidak bisa kita lakukan. Dari pendukung sampai menangkap. Yang boleh itu yang 1. Terkait seperti apa manajer seperti yang sudah kita lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada kasus. Misalnya kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya dikasih hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk posisi gurunya termasuk hukum. Karena dia di sini korbannya itu sebagai dia tersakiti, gitu. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, pada kasus yang sama lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu teman khususnya sebagai guru. Untuk selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada konsekuensinya. Selanjutnya, untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi manajer. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa guru itu diharapkan dia pada posisi manajer. Sebelum mengambil tindakan harus tahu dulu apakah kamu tahu ini adalah sebuah kesalahan, kemudian apa alasannya kamu bisa berbuat seperti ini, lalu kira-kira solusinya apa. Selanjutnya, nah ini ada kita tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira pernyataan ini termasuk pada posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk apa? Rasa bersalah itu masuk sudah. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan buat dia merasa bersalah. Memang karena memang bahwa Bisa. ini tidak pernah benar itu memang dilakukan. Tapi kalau kepribadian dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah kan? Yang nggak disalahkan dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia merasa kayak, oh iya ya saya ini tidak pernah benar melakukannya. Nah, merasa bersalah. Dipantau juga bisa. Kalau di pemantau itu dia kecuali ada konsekuensi, ada lanjutannya lagi. Misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu harus begini setelah ini. Merasa bersalah. Jadi dia termasuk membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi yang idealnya. Jadi dia ada perbaikan. Yang posisi apa? Manajer. Jadi harus ada rencananya dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam posisi manajer ini dia tidak ada kayak hukuman, gitu. Tidak ada konsekuensinya, tidak ada. Dia kita cari solusi sama-sama dan ini tidak memberatkan karena solusi ini berasal dari siswa itu sendiri. Gitu. Kita yang
seri lipat. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Seri lipat. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Ini posisi apa? Teman. Teman. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tadi? Yang disebut sama Pak Arwin. Mantap. Betul, mantap. Ada konsekuensinya yang harus dia dapatkan. Jawab benar semua ya. Iya. Ada bangun. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita sudah manajer belum? Ini sudah Materi baru. materi Oh, baru. materi baru. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah menyusun keyakinan kelas di kelas? Ya, benar. Kelas 10 masih proses. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa keyakinan kelas namanya bukan peraturan kelas Kenapa bukan tata tertib? atau tata tertib kelas atau kesepakatan kelas? Agar supaya si anak ini dia merasa betul. Dia merasa betul, Keyakinan. keyakinan ya, yakin. Yang lain? Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan peraturan tadi, anak-anak bisa melakukan itu dengan sukarela atau karena mungkin paksaan? Nah, pasti dia paksaan. Peraturan, tata tertib pasti paksaan. Beda dengan keyakinan gitu. Keyakinan lahir dari dirinya sendiri. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama dia bersifat abstrak. Abstrak dalam hal ini misalnya tadi kita sudah bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai profil belajar Pancasila. Jadi misalnya anak harus guru dan siswa harus tepat waktu. Jadi nilai kebajikan dari situ apa kira-kira? Berarti dia harus disiplin. Abstrak. Itu disiplinnya, abstraknya dari disiplin. Abstrak itu ada tapi tak nampak. Abstrak itu tidak Ada tapi tak nampak. ya ada tapi tak nampak. Berbeda dengan yang konkret. Iya, seperti itu. Yang kedua berupa pernyataan universal, kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi sangat menghindari kata-kata tidak, jangan, seperti itu. Kemudian karena tidak dan jangan itu seperti peraturan, seperti anak kayak dipaksa untuk mengikuti hal itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, pada saat membuat keyakinan kelas itu sebenarnya kita guru sebagai fasilitator saja. Mereka yang sepakati di dalam. Kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi yang sepakati itu berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, segitiga restitusi. Sebenarnya di materi tentang manajer tadi, ini langkah selanjutnya akan diperjelas di sini. Untuk manajer itu sebenarnya punya langkah-langkah apa sih dalam menyelesaikan sebuah persoalan? Nah, misalnya di sini itu ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya anak yang terlambat tadi kita panggil, lalu kita berbicara komunikasi dengan anak tersebut, dan kalimat pertama pasti yang mencerminkan menstabilkan identitas ini berbuat salah itu wajar. Ini namanya menstabilkan identitas. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau ibu atau bapak
tidak mau mencari siapa yang salah. Kita cari solusinya sama-sama. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi jangan langsung kayak kamu ngapain? Ya boleh. Dalam posisi manajer kita harus langkah pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara bertanya-tanya bahwa kesalahan itu manusiawi. Kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk ibu misalnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Harli mengenai 5 kebutuhan manusia. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan pada validasi tindakan yang salah, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, atau motivasi itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Adapun kalimat yang dapat kita ajukan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini, tentunya kita harus punya dasar dulu. Dasarnya adalah keyakinan kelas tadi. Karena di akhir tahapan segitiga restitusi ini pasti kita sinkronkan lagi perbuatannya ini, kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Jadi harus punya dasar kalau kita mau menjalankan segitiga restitusi atau posisi kontrol manajer tadi. Kita tidak bisa langsung ini begini, karena akan mentok dia menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita, keyakinan kelas belum ada. Jadi tahap awal kita harus menanyakan, menyusun keyakinan kelas dulu. Misalnya kita sering menghadapi anak-anak itu ribut pada saat belajar. Kita tegur, woi, apa cerita di situ? Nah, itu sebenarnya bukan posisi kontrol manajer. Alangkah bagusnya misalnya pada saat belajar itu ada kasus seperti itu, jadi kita punya dasar apa keyakinan kelas kita. Oh ternyata Bu, pada saat belajar itu harus fokus. Nah harus fokus dalam hal ini berarti tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya. Karena dalam keyakinan kelas tadi tidak boleh ada kata-kata negatif, jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ribut, jangan mengganggu temannya, tidak boleh. Paling harus fokus atau disiplin. Hanya garis-garis besarnya saja. Tapi ini harus disosialisasikan tentunya dengan siswa bahwa poin ini menjelaskan tentang ini, poin ini menjelaskan tentang ini. Selain pada siswa juga harus sosialisasi dengan rekan-rekan guru. Jangan sampai misalnya yang susun itu adalah Bu Desi atau Pak Haruli yang susun keyakinan kelas dalam kelas. Nah ternyata anak-anak taunya, oh keyakinan kelas ini karena yang susun adalah Bu Desi atau Pak Haruli, berarti keyakinan kelas ini hanya berlaku pada mata pelajaran Bapak dan Ibu guru tertentu saja. Mereka pasti tidak akan paham, oh ternyata ini harus berlaku juga untuk semua guru yang masuk dalam kelas itu. Jadi mereka harus diberikan pemahaman. Dan alangkah baiknya juga sebelum dimulainya pelajaran, kita harus baca bersama-sama apa keyakinan kelas kita, sehingga anak-anak itu bisa tahu, oh ya, ketika sudah dalam kelas dan dimulai proses belajar, saya harus seperti ini. Supaya keyakinan kelas ini benar-benar dijalani, diterapkan, dan harapannya seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, kita ini menyebarkan budaya positif. Mulai dari kelas, kemudian secara luas adalah sekolah, dan kebiasaan-kebiasaan itu yang kita terapkan dalam keyakinan kelas, harapannya akan menjadi karakter yang karakter yang betul-betul tertanam dalam diri siswa, sekalipun itu kita tidak ingatkan, gitu. Akan membudaya di siswa itu sendiri. Makanya itulah budaya positif.
berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu. Memang tidak mudah kita menerapkan disiplin ini atau budaya disiplin di sekolah. Biasa kita mulai dari diri dulu, kemudian memberikan contoh teladan yang baik pada siswa, lalu siswa akan melihat dan menerapkan hal yang sama. Gitu. Dan ini tentunya kita harus kolaborasi sesama kita dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Berikutnya, saya mencari pertanyaan telah berjalan baik dengan bermanfaat. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan agar hal ini tidak terulang? Saya menyelesaikan PR di rumah bukan agar bisa fokus di kelas dan menuju pelajaran. Berikutnya, usahaku sama. Namun, bagaimana kalau suatu saat nanti kamu lupa kalau ada PR yang harus diselesaikan? Saya termasuk mengerjakannya tugas yang sangat luar membuat sehingga akan memberikan jawab kepada ibu dan kakak saya untuk mengingatkan ada dan tidaknya PR yang harus saya selesaikan. Berikutnya, saya sedang kamu sudah menemukan solusinya, tetap semangat ya. Dengan baik. Terima kasih. Yaitu contoh penerapan segitiga restitusi menjalankan 3 tahap tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini kasusnya adalah siswa tersebut ketahuan mengerjakan tugas lain pada saat saya mengajar. Nah, ternyata pada saat menstabilkan identitas itu, kemudian bahwa kesalahan itu hal yang manusiawi, termasuk saya pernah melakukan kesalahan. Kemudian masuk di validasi tindakan yang salah. Apa alasannya kamu tidak mengerjakan? Apa alasannya kamu mengerjakan tugas di jam mata pelajarannya ibu? Nah, dia alasannya karena lupa mengerjakan tugas itu. Kemudian dia minta maaf, lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, minta maafnya diterima. Apakah sampai di situ? Untuk posisi manajer atau segitiga restitusi ini belum bisa sampai di situ selesai, karena solusinya belum kita dapatkan. Ini kita siswanya belum kita belum dapatkan solusinya agar anak ini tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian untuk tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kita harus fokus dalam belajar. Apakah dengan mengerjakan tugas lain di jam mata pelajaran ibu bisa fokus? Tidak, Bu. Karena solusinya misalnya apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan mengerjakannya di rumah. Apakah sampai di situ saja? Bagaimana kalau dia lupa lagi? Tipu. Nah, ketika misalnya saya juga bertanya begitu, dia langsung bilang, oh kalau misalnya tiba di rumah, saya langsung mengerjakan tugas. Kalau perlu saya minta ibu atau kakak saya mengingatkan ada dan tidaknya tugas yang harus diselesaikan. Dan dalam posisi manajer ini tentunya berbeda dengan suara atau bahasa tubuhnya kita. Misalnya menakut-nakuti anak itu tidak harus seperti itu pada saat dalam mencari solusi dari masalah yang ada. Beda dengan penghukum itu pasti dari wajahnya saya akan menakutkan. Dan itu anak, walaupun dia misalnya ingin menyatakan alasannya, langsung tidak jadi menyatakan alasannya karena takut duluan, langsung dihardik. Gitu. Baik, untuk penuntutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional.
Demikian untuk saya kembalikan kepada Pak Harli. Ya, itu tadi Bapak dan Ibu materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk di sesi diskusi, barangkali ada hal. Namun satu hal mungkin yang saya ingatkan kembali untuk kita semua terkait dengan 5 posisi kontrol tadi kan posisi manajer. Sebenarnya kan itu adalah posisi yang harus kita ambil ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, dan tidak boleh 4 posisi tadi yang kita lakukan, pendukung, pembangun bersalah, teman, harus manajer dengan 3 langkah tadi, segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan. Barangkali itu terhadap kesalahan tidak boleh kita langsung serta-merta memutus, ada langkah-langkahnya terkait dengan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami buka kesempatan untuk Bapak dan Ibu guru, sekiranya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan dengan kami, disarankan, kami buka diskusi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Di sini saya artinya kalau berbicara masalah konsep itu sangat simpel apabila tidak terdapat. Tapi ada beberapa hal yang harus, artinya bukan hanya tanggapan di sini saya, bukan berbicara masalah bagaimana. Tapi saya baru tahu juga, saya sudah belajar juga jadi Dewan Kara, tapi cara pengertian kemana ini, tapi tidak terlalu dalam karena saya fokusnya untuk meraih ketinggalan itu. Sangat simpel lah apabila itu diterapkan. Tapi lagi-lagi saya menanggapi tentang konsep itu yang diterapkan oleh itu dari pemerintahan itu, pasti secara khusus. Sebenarnya hal itu saya yakin di pembahasan ini ada dasarnya, saya yakin. Tapi dasar tadi tidak bisa dijadikan patokan sebenarnya. Karena kenapa? Seperti budaya ini, tidak hanya satu budaya di Indonesia, banyak karakter di Indonesia. Artinya apa? Secara tidak langsung konsep ini akan membutuhkan waktu jangka panjang. Karena kenapa? Kelas 1 sampai kelas 3 tidak waktu lama, itu cepat sekali. Sementara karakter mereka nanti di SMA baru kita terapkan. Jadi semoga mungkin ada kekurangannya di sini itu, jadi tidak pertimbangan bagaimana langkah-langkah agar hal ini dia lebih cepat begitu. Karena kenapa? Secara tidak langsung bukan muridnya yang merasa bersalah, gurunya yang merasa bersalah. Karena kenapa? Tidak efektif diterapkan karena di kelas 1 sampai kelas 3 itu sekali waktunya untuk mengubah karakter siapa. Kalau berbicara masalah siswanya, saya yakin akan ada lah, tapi tidak akan. Artinya apa? Yang tidak nyata kita akan melihat. Artinya apa sih? Dalam pembahasan ini itu dikuranginya menurut saya. Seharusnya ada pemerintahan dan pertimbangan. Kira-kira dari kelas 10 sampai kelas 12 ini bagaimana? Nah, selanjutnya juga faktornya juga kan masalah fasilitas juga. Artinya ada sesuatu yang khusus, ada penampilan khususnya supaya materi pembelajaran dengan karakter itu bisa dibedakan. Saya tidak bisa. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang lain guru? Ditangkap juga yang kesempatan. Terima kasih atas saya bertanya kepada Bapak Guru. Tapi pertanyaannya adalah berdasarkan pengalaman atau pemikiran Anda, apa hambatan utama yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan bagaimana sekolah atau guru dapat mengatasi tantangan tersebut secara efektif?
Ada lagi Bu Guru? Silakan Bu Guru. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan di sini berkaitan dengan materi yang pertama tadi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah dapat menghadapi dan mengatasi tantangan dalam menerapkan budaya positif, termasuk upaya untuk membangun iklim yang mendukung pertumbuhan pribadi, penghargaan, dan kesejahteraan siswa? Baik, Bapak dan Ibu Guru, mungkin itu dulu yang bisa kami tampung untuk pertanyaan. Dan satu tanggapan. Kemudian di sini mungkin kami juga mungkin hanya sekedar memberikan gambaran seperti apa terkait Tanya tadi. Nah, saya mulai mungkin dengan yang pertama, tanggapan tadi. Nah, terkait dengan penerapan barangkali budaya positif di sekolah. Nah, kalau yang saya pahami, jadi sebenarnya budaya positif ini bukan kemudian ukurnya itu harus misalnya dia nanti sudah kelas sekian baru bisa, nanti sudah kelas 11, ini 10, 11. Nah, kemudian begini, saya perlu sampaikan juga begini, di kurikulum Merdeka ini nanti luruskan dulu ke saya. Jadi sebenarnya dia tidak lagi mengenal kelas 10, 11, 12, yang ada itu dia pakai fase. Kelas 10 itu fase E. Kelas 11, 12 satu fase dia, fase F. Jadi itu dari Kemdikbud, tidak lagi kelas-kelas seperti. Jadi sebentar ketika ada pembelajaran materi-materi tertentu, capaian atau tujuan pembelajarannya itu bukan lagi dipilih per kelas, per fase tadi. Sehingga sebenarnya memang kemudian ini juga yang itu lebih rumit untuk kemudian bagaimana kita menyusun dia punya program pembelajaran misalnya. Makanya kenapa sangat tidak memungkinkan itu guru bekerja sendiri dalam hal ini, tidak bisa. Makanya dari awal kemarin sudah ada kami tunjuk komunitas praktis. Dari situ semua guru-guru yang berada dalam satu fase harus kerjasama membuat pembelajaran yang tadi seperti yang Tuan Guru berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kalau hanya kita ingat-ingat namanya diferensiasi, bisa ditahu kan? Diferensiasi itu bahasa Inggris berbeda-beda, di mana guru dituntut untuk mengajar sesuai dengan keinginannya murid. Dan ini tugas yang paling berat, sangat hampir tidak mungkin bisa kita lakukan. Termasuk juga tadi yang hambatan-hambatan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya satu, ini sangat kompleks dan sangat banyak. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya itu adalah langkah penerapan pembelajaran diferensiasi. Kita harus tahu dulu yang kita melakukan di pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya apa. Ternyata yang perlu dilakukan itu ada namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ternyata fungsinya jadi bukan semacam soal latihan ya, bukan, tapi semacam angket isian yang harus diisi oleh siswa. Dalam hal ini yang akan menggambarkan adalah kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, kemudian minat seperti apa. Untuk ini mencakup semua mata pelajaran lagi-lagi dalam fase yang sama. Jadi tidak lagi kelas seperti yang saya sampaikan tadi, kelas kalau kurikulum yang diberikan. Kemudian tantangan yang paling berat juga sebenarnya, ini sudah ada beberapa contoh kasus ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Taruhlah misalnya ada 32 siswa yang sudah pasti kita bisa pastikan itu selalu berbeda dalam hal misalnya gaya belajar, kemudian tingkat pemahaman. Dan tidak mungkin juga sebenarnya
kita harus bisa mengakomodir semua kebutuhan 32 siswa tadi. Tidak mungkin, karena selain berbicara waktu juga, desain pembelajaran yang kita harus buat ini juga banyak. Karena berdasarkan mungkin Bapak Ibu juga sudah pelajari di training itu, lagi-lagi ternyata kurikulum merdeka ini bukan berarti bebas, bukan berarti itu guru merdeka, guru siswanya merdeka, tapi lagi-lagi sebenarnya lebih digerakkan kepada ini. Kalau saya melihat apa namanya, dokumen perangkat belajar itu lebih komplit lagi, karena harus melibatkan tadi guru-guru yang mengajar dalam satu fase itu harus bekerja sama menyusun program. Kemudian tadi terkait pertanyaan apa namanya, menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi memang ini juga ada sejumlah tantangan yang memerlukan perencanaan dan upaya yang cermat. Jadi yang pertama mungkin harus ada pemahaman mendalam kebetulan kemarin kita sudah waktu ada pendampingan dari saya sendiri juga, pendampingan dari guru penggerak itu tentang penyelarasan visi misi sekolah. Dan memang sekolah perlu memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ini melibatkan seluruh anggota, staf, siswa, bahkan orang tua. Kemudian budaya positif ini lahir daripada tadi disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana kemudian kita menegakkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kan kita tahu sendiri, kebajikan yang nilai-nilai kebaikan yang memang secara umum berlaku seperti itu. Kemudian poin yang paling penting termasuk daripada kurikulum merdeka ini adalah kolaborasi. Sangat tidak mungkin seorang guru atau kami berdua sebagai calon guru penggerak untuk menuntaskan masalah disiplin positif, budaya positif di sekolah, tidak mungkin. Kita harus membahu sesama guru di sini, karena kemudian kita dapat menjadikan siswa kita ini berbudaya yang positif. Tentunya sesuai dengan profil pelajar. Mungkin dari saya, mungkin dari Bu Guru bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, Pak Rusdi, tentang anak-anak ini singkat di sekolah. Bagaimana caranya kita membudayakan disiplin positif ini? Sementara anak ini sudah melewati beberapa jenjang SD, SMP, tiba di SMK, kita harus menerapkan hal seperti yang kita harus memposisikan diri sebagai manajer, kemudian melakukan langkah-langkah eksekutif. Jadi sebenarnya dengan hadirnya pendidikan guru penggerak ini adalah untuk menumbuhkan budaya tersebut. Misalnya yang sekarang itu kan pendidikan guru penggerak ini merata, bukan guru SMK atau SMA, tapi dari SD ini. Nah, dari sekarang itu guru-guru SD sudah mulai masuk juga, SD, SMP, bukan dari sekarang ya, dari angkatan sebelumnya, dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah kemudian apakah budaya positif itu hanya sampai pada calon guru penggeraknya sebagai pemahaman calon guru penggerak? Tidak. Makanya ada kegiatan seperti ini, diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kita bagikan ke guru-guru supaya hal ini bisa dilakukan secara bertahap tadi. Jadi harapannya ketidakmungkinan tadi atau mustahil anak-anak bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Di sekolah mereka hanya berapa tahun. Oke. Jadi dengan insya Allah dengan kolaborasi kita hanya bisa berbuat saja semaksimalnya. Misalnya mungkin dari 30 siswa misalnya ya, 30 siswa yang misalnya kita tingkat keberhasilannya hanya berapa persen, yang penting kita sudah berusaha. Tidak hanya ya ini tidak mungkin lah kita begini. Yang penting kita menerapkannya dulu. Kalaupun misalnya hanya beberapa persen tingkat keberhasilannya, itu saya kira ada walaupun itu hanya beberapa persen, penting ada. Dan ini harapannya siswa kita
ya tadi seperti yang dicita-citakan oleh pelajar Dewan Lara, mereka bisa memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Kalau misalnya dari 6 itu hanya beberapa lagi, tidak apa-apa juga. Dan sebenarnya untuk segitiga restitusi ini sebenarnya bukan hanya untuk guru kan. Ada kemarin itu orang tua juga sebenarnya pada saat menyelesaikan permasalahan dengan anak bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Dan mungkin untuk penerapan disiplin positif ini sebenarnya bukan hanya tugas guru, ada juga tugas dari orang tua. Penerapan disiplin positif yang tentunya yang ada di rumahnya, ya, atau di rumah. Karena ini disiplin positif ini tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga dan juga di lingkungan masyarakat. Tapi tugasnya kita ya di sekolah. Dan kita mulainya dari kecil dulu. Yang kecil ini adalah di kelas dengan adanya keyakinan kelas. Oke. Kemudian yang pembelajaran berdiferensiasi tadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haruli bahwa dengan hadirnya sebenarnya itu awalnya mungkin ya Pak Haruli, awalnya diferensiasi ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu lahir dengan potensinya masing-masing. Yang potensinya masing-masing, jadi pada saat guru mengajar itu tidak boleh hanya misalnya ceramah. Jadi ceramah itu di kurikulum Merdeka macam digaris merahkan. Karena ceramah itu hanya memenuhi kebutuhan belajar murid yang audio saja. Kasihan yang audio visual dan kinestetiknya. Nah, itu pertimbangan. Jadi guru harus menerapkan metode pembelajaran yang variatif supaya yang dengan sejumlah anak karakter yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda dapat terakomodir semua. Kira itu saja. Untuk penerapan disiplin positif tadi saya kira sudah jelas disampaikan oleh Pak. Kembalikan kepada Pak. Itu tadi tambahan dari bagaimana kemudian belajar diferensiasi supaya kita dulu melakukan disiplin kelas mungkin dari pemaparan tadi masih ada silakan Pak. Berarti yang lain tidak diterapkan atau memang pertanyaannya 4 ini ditiadakan atau bagaimana? 4 ini ditiadakan. Ditiadakan. 3 ya, kalau mulai dari pemantau dulu tidak apa-apa. Atau kembali ke pemantau, tidak langsung ke manajer sekali, bisa pemantau dulu. Iya begitu. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena begini, kalau memang kita dalam profesional guru dalam hal kontrol, memang kita kalau memang bahwa guru ditekankan bahwa harus menerapkan ini, kita paten bahwa tidak boleh adalah guru yang lain melakukan kemampuan. Itu penekanan untuk menjadi tapi di sisi lain saya melihat ada semacam kontradiksi yang mungkin barangkali membutuhkan kembali lagi materi awal tadi mengenai pertama hak dasar manusia, Kebutuhan dasar. kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia maksud saya. Bicara kebutuhan dasar manusia, guru maupun siswa itu sama. Di antara hal yang kebebasan yang kita hadirkan adalah kebutuhan dasar ini tentunya di siswa mereka inginkan itu, mereka tidak merdeka, mereka ingin
kemudian tiba-tiba misalnya ada siswa yang memang ingin mendapatkan kebebasan itu, kemudian hal itu juga bukan misalnya terjadi secara spontan di sekolah atau bisa saja karena memang secara dasar kebutuhan dasarnya dia. Lantas kita sebagai guru di situ sudah ada kontrol, kita harus manage pada ini seperti yang diterapkan, seperti yang diterapkan oleh Pak. Tapi banyak untuk kasus juga yang saya dengar tadi ya, bahwa ada siswa yang sangat sampai siswa ketika misalnya diberikan pendekatan yang ramah, yang positif, itu bahkan siswa berbuat sebaliknya. Malah misalnya kita sementara lagi sampaikan hal-hal yang misalnya tadi pendekatan segala, tiba-tiba misalnya dengan itu dia langsung tidak nyaman atau menginterpretasikan misalnya dia langsung kan, iya itu bisa saya kita temukan di lapangan. Nah ini yang kemudian kalau dia mungkin kita pikirkan bersama. Kalau itu terjadi misalnya, apa memang harus kita berpatut di kontrol guru yang hanya itu. Kalau saya pribadi dalam artian memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah, kan masalah ini banyak ya. Kalau dari 5 hal ini saya sifatnya kondisional. Kalau saya bisa kita terapkan tergantung si objek. Kalau misalnya objeknya buat anaknya memang patuh, taat, tapi rata-rata kalau gaya dibangkan, kalau yang patuh itu dibangkan di sekolah ya, kira seperti itu. Hanya pertanyaan poinnya sebenarnya, apakah dalam proses kontrol dulu kita patenkan satu atau bagaimana? Kemudian bicara hak dasar ini, apakah memang di sekolah, sekali di sekolah ada batasan hak yang mesti siswa juga harus paham. Mungkin terima dalam data di barangkali. Saya tidak tahu pertanyaan atau bukan ini hanya saya mendengar dan merespon yang saya sampaikan. Nah, saya kembalikan kepada ya, sekitar 40. Ya, terima kasih atas masukannya tadi barangkali sama-sama kita semua. Nah, satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan posisi kontrol guru, apakah memang bagusnya hanya manajer saja atau 5 posisi ini sebenarnya kondisional seperti itu. Kalau saya dari awal kemarin, karena ini juga pertanyaan pertama ke kami, saya ulangi lagi. Kemarin saya menjawab memang semuanya saya lakukan. Kondisional tadi, menghukum, membuat merasa bersalah, kemana, memantap, manajer. Nah, hanya kan yang paling memang direkomendasikan kita memang posisi manajer. Hanya mungkin satu hal yang kita agak bawah SMA juga, mungkin kita agak bawah lagi. Nah, pada saya sebenarnya begini. Tidak seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan banyaknya ilusi tadi, adalah sebuah ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Nah, pertama, kemudian posisinya sebagai guru adalah ilusi sebenarnya dia bisa mengontrol siswanya. Nah, seperti itu. Hanya kan memang begini, karena basisnya kita ini adalah kurikulum merdeka dalam hal ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan kebebasan, maka sebenarnya yang bisa mengontrol seseorang termasuk guru itu bukan orang lain, hanya dirinya, hanya dia sendiri. Makanya tugas kita guru itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu bukan lagi mengajar sekarang di kurikulum merdeka, bukan mengajar, tapi menuntun murid. Setiap murid itu sudah ada minat, sudah ada tingkat kebutuhan yang berbeda-beda yang ada dalam dirinya. Bukan lagi waktunya kita mengajar mereka bahwa harus pintar pada segi ini, tapi kita lebih kepada menuntun mereka bagaimana
mencapai yang memenuhi kebutuhan yang tadi. Kemudian terkait dengan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada banyak hal tadi sudah dijelaskan juga, kesenangan, rasa kasih sayang, kemudian banyak. Dalam hal ini posisi kontrol itu sebenarnya memang dari manapun tidak akan pernah ada berfungsi selagi itu misalnya harus mengganggu misalnya dia punya kebutuhan dasar. Jadi lagi-lagi memang yang bisa kita upayakan kemudian adalah hanya sekedar menuntut supaya bagaimana dia bisa berrelasi dengan dalam hal ini menumbuhkan yang namanya disiplin dan budaya positif. Kita guru memang hanya sebatas melakukan apa yang kita bisa. Tergantung hasilnya sebentar bagaimana, kan kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Mungkin dari guru bisa. Saya kira sudah menjelaskan juga mengenai kasus seperti yang disampaikan tadi. Kalau misalnya ada seseorang yang bandelnya sudah kelewatan, baik misalnya kita mau menempatkan diri sebagai manajer dengan lemah lembut, dengan pasti dia kayak acuh tak acuh, kemudian mungkin akan mengabaikan kita. Itulah tantangan kita. Kalau misalnya kita menghadapi begitu dan langsung memposisikan kita sebagai penghukum, apakah anak itu akan berhenti pada atau anak itu bisa berubah dengan karakternya yang memang bandelnya ya sudah tidak terkendali seperti itu? Apakah dengan pembuat merasa bersalah akan mampan kepada anak tersebut? Apalagi khusus teman, langsung kita kayak tidak dianggap guru atau kita langsung di parea atau apa? Nah, tawaran dari pemerintah mengenai posisi kontrol guru yang idealnya kita adalah manajer. Harapannya kita pelan-pelan seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, ini semua butuh proses dan bertahap dalam hal kemarin itu sempat juga ada katanya kalau tidak mampu di manajer kita kembali ke pemantau dalam hal kalau kamu tidak ini ada konsekuensinya itu berasal dari mana? Kesepakatan kita atau kesepakatan di kelas atau kesepakatan sekolah. Konsekuensinya ini tentunya disepakati seluruh warga sekolah. Ini bisa dipakai kecuali ada kecualinya. Tapi kalau untuk 3 posisi ini sangat tidak dihidupan karena banyak dampak negatifnya. Seperti tadi kita mau menghadapi anak yang membangkang, kemudian kita posisikan diri sebagai penghukum, jadi lagi. Kemudian kita posisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah teman, nah kitanya yang tidak dihargai. Saya kira saya kembalikan kepada itu tadi sampaikan sudah dijelaskan tadi posisi manajer yang memang seharusnya yang idealnya kita guru mengambil posisinya ketika ada kesalahan tertentu yang dilakukan oleh murid anak. Karena memang sebenarnya kan di posisi manajer ini kita perhatikan segala cara yang paling lembut barangkali. Tapi sebenarnya ini juga selektif sifatnya. Kenapa? Karena di sini dia bisa kita lihat dalam hal ini siswa mengaku kesalahan, kemudian mengklarifikasi alasan, kemudian merencanakan tindak lanjut. Dan itu bukan kita guru yang menentukan apa yang harus mereka lakukan terkait dengan kesalahan, tapi berangkat dari keinginan mereka sendiri. Siap. Semester itu gurunya yang bertindak atau ada guru khusus yang bertindak? Kalau gurunya yang bertindak langsung
nggak mengalami di pembelajaran, apakah ada guru khusus yang tangan mereka? Maksud saya tadi apa yang ditekankan? Gurunya langsung yang mengajar. Iya. Itu yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Dan sebenarnya memang ini setiap guru Setiap guru itu harus setiap pakai guru manajer sendiri lah, atau sendiri. Ya kalau si anda saya punya begini. Nah, terjadi proses setiap Iya. Kalau si anda terjadi bergerak, kita waktu belajarnya anak, bagaimana yang aktif? Setelah pembelajaran ya Bu. Hmm. Setelah pembelajaran. Jadi memang sesuai dengan prakteknya kami kemarin praktek itu kan tiga restitusi itu kan sebenarnya walaupun sebenarnya kemarin kami setting skenario nya kan ceritanya begini, ada kesalahan siswa melakukan kesalahan ketika misalnya ada guru lain yang mengajar, maka di jam setelah itu barulah kemudian kita Oh sebenarnya. Iya. tapi tetap ditegur. tetap itu. Kita langsung dikasih tahu sebentar kamu menghadap saya. Oke maaf. Waktu itu waktu ngarim ke saya waktu bicara berapa gitu ya? Ya saya punya tangga gitu. Terima kasih. Kalau saya sebenarnya yang paling saya ini tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Guru-guru kita Ya, maksudnya penerapan di kelas itu kalau saya melihat memang lebih banyak tantangan dari iya. Dan dia itu waktu untuk 2 jam pelajaran tidak cukup. Kita mengatakan kasus kasih anak ini bawa takut berenang. Jadi hambatan juga untuk pemahamannya mereka. Karena mereka ini kan identifikasi dunia mereka. Kalau ternyata apa mereka tahu, yang balik polisi dan bisa dijawab sesuatu. Yang balik mau dosen dan bisa dijawab sesuatu. Ini ada begitu. Jadi harapan saya sebagai barang dia hilang. Konsepnya dia hilang. Saat ini, Iya. tidak sebenarnya tidak sinkron dengan masa depan mereka. tujuannya apa? Bagaimana tujuannya? Artinya saya bilang begini. Kenapa tadi saya sampaikan misalnya kalau misalnya penerapan kontrol jana ini kan misalnya guru mengajar. Ini ada beberapa siswa yang saya dikasih tahu yang ikut lagi, pasti proses belajarnya tidak efektif. Artinya di sini memang ada, kalau misalnya kita langsung mengambil tindakan manage, pasti makan waktu. Tapi kalau juga misalnya kondisinya lainnya, langsung skill lagi, kita tidak mengganggu yang lain, itu kan masuk pada kontrol yang hukum. Saya kira bingung juga ini proses. Tapi saya rasa ini ada proses dia lagi dia kembali ke kondisi anak. Saya mau prosedur itu tidak paten, dan saya pendidik. Karena tuntutan pendidikan sekarang itu bervariasi. Kalau kita mengikuti konsepnya di SD, SMP, SMA, nah sekarang mau kuliah tidak, mau kuliah. Terus bagaimana cara menyebut itu? Tidak ada di kampus. Iya, tidak ada di kampus. Laboratorium, materi, analisis. Dan ini juga anak-anak juga kalau pada saat kuliah itu tidak memilih oh benar saya di sini. Iya. Saya maunya di sini, tidak. Tapi melihat apa ya mungkin dari orang tuanya akan ke sini. Dari misalnya lowongan pekerjaan yang banyak di sini, tapi tidak sesuai dengan minatnya. Begitu. Jadi, nah sekarang tugasnya kita mengajar sesuai dengan minat dan kegiatan mereka. Padahal untuk jangka panjangnya mereka tidak ke situ. Bahkan berlawanan dengan minatnya mereka atau kemauannya mereka dengan faktor-faktor yang tadi dari orang tua, dari lowongan pekerjaan yang tersedia mungkin harusnya saya di sini tapi tidak ada lowongan pekerjaan yang tersedia di sekitarnya atau di wilayahnya dia sendiri, akhirnya belum. Kan banyak kasus begitu. Iya. Ini saya ngerti hibah yang barang ini diambil tidak tanggung jawab. Apakah Adopsi. Iya, karena mereka itu belajar hanya di sekolah private. Iya. Iya, jadi kita ini serba salah mengikuti mereka. Anak-anak di sini semua mereka belajar Belajar. di SMA, kalau tidak tiba di rumah lempar buku selesai. Nah, sebenarnya begini, kita berangkatnya mungkin dari tujuan pendidikan. Jadi memang mengajar siswa ini pembelajaran dari latar ya. Pembelajaran kita lakukan sebenarnya
mahasiswa mungkin dia ribut pada saat pembelajaran, itu kan karakternya berarti ya, bukan kemudian pada pengetahuan. Nah, untuk pengembangan karakter ini, posisi kontrol guru manajer itu sebenarnya yang paling tepat dalam hal ini karakter, ya, karakter sama. Hanya mungkin kalau dari saya, mungkin hanya belum mencoba 3 langkah segitiga restriksi tadi. Mungkin selama ini yang kita paling banyak lakukan itu mungkin saya misalnya menghukum, menyebut langsung, memantau, kalau lainnya teman atau membuat apa masalah. Jangan sampai belum pada posisi yang manajer. Langkah-langkahnya tadi sudah ada juga. Menstabilkan identitas, bukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau dari saya, mungkin bagus kita praktekkan dulu, tapi mungkin untuk beberapa, tidak semua. Kalau saya yakin, kayaknya tidak akan semua siswa juga mampan dengan teknik seperti ini. Tapi alangkah baiknya kalau saya memang mencoba dulu. Karena itu tadi bukan pada kemudian pengembangan pengetahuan kita fokusnya belajar tapi lebih kepada karakter. Bagaimana dia menghargai gurunya, itu kan lebih kepada karakternya yang ya, kalau menurut saya ini yang sudah kurikulum ini kalau di bagian kita Indonesia akan bahas ya, karena karakter kita beda daripada karakter para sana. Artinya begini, seperti yang disampaikan di materi tadi, bahwa kalau kita anak-anak melakukan kesalahan, kita menyebutnya dengan cara bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ya. Nah, kalau menurut saya kalau seperti itu tak ada puasa sama. Ya. Anjay. Nah, karena karakternya kita ini, apalagi kita khususnya Kabupaten Medan keras. Artinya begini, barang yang keras, misalkan batu kalau kita pegang pakai kaki akan mampan. Harus barang yang keras juga. Ya. Dan kalau kita lembutkan mereka ke seperti ini, contohnya Lausa setiap hari dikasih tahu secara lembut, setiap hari juga yang jawab kesalahan. Harus keras. Usah menjadikan sampai lagi. Tidak bisa dijadikan sambal. Usah pelapar lari. Saya malah usah ini. Saya tugasnya sebagai orang yang tertibkan. Sekali dia bilang sama saya itu, dia bilang kalau pakar punya kelainan. Kurikulum yang diterapkan menurut saya sebenarnya sesuai dengan iklim dan tropis era tersebut. Bisa disamaratakan misalkan Jawa dengan Indonesia Timur, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, dia akan pernah sama hasilnya. Kalau diterapkan kurikulum seperti kurikulum yang ini, karena kita banyak fasilitas-fasilitas yang kurang, kemudian informasi juga kita tidak sama seperti informasi yang diperoleh dengan bagian barat sana. Mungkin tanggapan. Solusinya apa dulu? Dinas. Menteri Pak. Kan dengan aku sih dari timur. Sini kembalikan ke apa, hukum-hukum yang dulu. Maksudnya guru itu bisa memukul. Ya. Saya SMA masa dapat ditendang hampir kalau melakukan kesalahan. Karena memang kita kalau tidak begitu tidak mendengar, kalau hanya dilembutkan. Kalau menurut pandangan saya Seorang sendiri. timur khusus orang timur. Apalagi kita yang lain.
Berarti harus usulkan satu menteri untuk Itulah. Bagian Indonesia Timur. Ini harus dua menteri timur dan barat. karakternya kan. Atau tidak satu orang menterinya kasih posisi di sini supaya dia lihat memang kondisi di lapangan sekolah-sekolah di sini Kalau- memang seperti ini. Iya, kalau saya lihatnya konsep mereka belajar ini, kita dituntut untuk beradaptasi. Mau karakter mau beda mau konsep, kita itu bicara kebijakan, kita dituntut beradaptasi. Tidak kita nanti mau dengan kita melakukan harus bertanggung jawab. Nanti kita jadi menteri kalau Apa bulan? Apa bulan kan? bulan. Apa bulan? Nambah pemilihan. Sama sih di sana. Tidak ini. Setuju Kak Ustaz jadi sampelan manajer, posisi manajer. ya Boleh, nggak usah. Pokoknya ntar di orang yang nggak usah kelas Fadil yang lain. Menjadi contoh. patut dicoba juga. Iya. Iya, Coba aja kita dulu. aplikasi. Bagaimana? Apakah ada perubahan yang signifikan atau mana apa? Coba saya dulu. Nggak boleh. Cukup. Boleh ya, harapan. Lalu kayak videoan itu Iya. hanya audionya saja tercoba Kak. Coba. Dan yang tadi mungkin yang kata-kata buat kesalahan itu hal biasa, buat yang kemanusiaan ini dihadapi dengan yang lain supaya kondisikan lah toh. Nggak dosa pengaruh. Kalau gitu Kan tidak mesti pertanyaan-pertanyaan di setiap langkah tadi kan ditanyakan Iya. semua. Apa? Dosa. paling kita bisa langsung apa alasannya dan solusi mungkin gitu. Ya, langsung. Alasan dan solusi Apalagi cewek-cewek yang apa yang harus dilakukan agar tidak terulang lagi gitu. Saya begini, saya selesai sih belum? Belum. Oh, kan? Lanjut. Jadi bagus lagi. Dan itu Karena diskusi terbuka. lebih tanya. Minggu dalam. Menteri. Iklim dan terus penting betul. Oh iya. Karakter. Oh, saya tangkap dulu paling punya pasar tadi. Pasar yang disampaikan pasar ini kan katanya sebenarnya ini kurikulum tidak cocok, tidak relevan untuk kita yang ada di sini. Sebenarnya kalaupun iya sekalipun duduk memang yang ada kan ujungnya kita harus mau tidak mau suka tidak suka kita harus terima terlepas dari kita harus misalnya harus sama dengan dijawabkan kan. Lagi-lagi yang perlu kita apa namanya yang perlu kita lakukan adalah kita memaksimalkan mungkin apa yang bisa kita lakukan saya di kami di program guru penggerak itu sudah ada kiat-kiat seperti apa yang harus dilakukan dan memang ini kami juga sudah coba terapkan, tinggal nanti hasilnya bagaimana. Lagi-lagi saya kira ini bukan, ini adalah tanggung jawab moral untuk kita semua, jangan sampai hanya karena kami dorong ini calon guru penggerak maka ini tanggung jawab kami. Nah, jangan seperti itu. Kita di sini butuh kerjasama, kolaborasi dari semua bapak dan ibu. Mau ditambahkan itu? Takutnya kalau anak kita Indonesia Timur dan Indonesia Barat Masalahnya itu dulu. Laporannya. sensitif masalahnya. Saya berusaha mungkin kita coba terapkan di jam di luar mengajar. Jadi mau disiplin dengan tidak anak dipanggil dengan konsep yang tadi kita coba semua siswa dengan konsep mengajar itu Jadi begitu Pak. di luar jam, maksudnya itu saran kalau misalnya juga dilakukan juga ya kita lakukan kontrol itu. Oh tapi tidak bisa juga karena bisa melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, ya. Ketika melakukan kesalahan, Kita panggil semua. Tidak. ketika melakukan kesalahan, Dan kita diskusi nama-nama siswa yang melakukan kesalahan. Lalu kita kirim semua untuk proses. Tapi di luar jam kelas pasti. Mudah-mudahan ada bisa ya Pak. Saya sebenarnya sedikit mengikut juga sih dalam masalah konsep pembelajaran kan makanya gerak dari selama itu saya kurang
diberikan fasilitas khusus. Ya sampai perasaannya dibukai. Saya kasih tahu ini. Jadi si anak-anak juga istimewa kan? Itu juga karena undang-undang jelas perlindungan anak. Misalnya, Jadi memang di konteksnya ini aturan bahwa kita mau tidak mau harus mau karena sudah ada dalam undang-undang. Si anak ini benar seperti pribadi. Kan tidak undang-undang di Jawa tidak jelas itu. Jadi mau tidak mau kita lakukan. Yang ditakutkan ini ada sistem pemotong di Sulawesi Tenggara ini. Ada pusat pengaduan, selesai dulu. Itu yang takutan karena 5 tahun penjaranya itu kalau anak si anak itu. Ini ada undang-undang Islam. Pasal 77 5 tahun penjara. Artinya apa? Si anak sekarang saya yakin ada jangka panjang ini barang berbicara masalah karakter ini saya. Ini juga berada jangka panjang. Nah, harapannya di makanan kan juga banyak. Harapannya untuk keadilan ya harapannya. Maka saya pikir saya bisa berkesimpulan bahwa susah kita membuat karena undang-undangnya sudah lama banyak perlindungan. malah sudah banyak berbeda begitu. Iya. Hanya kelebihannya kita ini apa tidak was-wasnya kita karena si anak-anak yang diberikan macam khusus untuk pengaduannya nggak ada. Kalau di Jakarta sana kan ASEPO selesai dan mereka belum difasilitasi oleh media-media yang bisa mereka memilih. Mereka belum terlalu coba mereka paham hanya mereka dirampilkan saja. Jadi itu yang jadi mau tidak mau harus mau. Tapi itu juga sudah terjawab dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 Iya. bahwa di pasal 39 bahwa guru juga punya kompetensi. Tapi ada batasan. Ketika misalnya sedang melakukan sesuatu yang bersifat mengatasi sesuatu, tapi kalau misalnya menjadi wajar kita jadi mendengar dengan dia yang merasa sedang latihan ini peraturan pemerintah. Dan sebanyak hal lain juga yang kemudian mengingatkan sebagai guru pendidikan. Guys boy, sebagai siapa tidak merasa di negara. Ya berusaha di melakukan proses. Siswa-siswa yang ada guru juga Itu boleh ditakutkan. Belum ada pusat pengaduan yang mereka. Kalau sudah ada selesai, semua guru selesai. juga ya guru juga punya pembelaan tertentu untuk ketika misalnya normal dilakukan. Saya rasa nanti kita Memberikan norma sebenarnya. Hah? Tapi kalau pengaduan sekarang ini mereka itu masih tetap kembali sama orang tua mereka. Jadi itu pengaduan mereka. Misalkan apa yang kita lakukan di sini, pasti mereka lakukan di sana. Nah, tidak lanjutnya kepada orang tuanya itu. Karena itu sering terjadi. Ada seorang siswa dilakukan, ada seorang guru dia pukul siswanya melakukan sama orang tuanya, maka dipukul juga sama orang tuanya. Malah dikeroyok. Itu kan sering terjadi sekarang. Jadi berapa sih? Iya. Tapi tetap di proses itu di melalui persidangan. Hanya gara-gara digiur telinganya persidangan. Kalau pengaduan mereka sama orang tuanya mereka. Orang tuanya mereka lah yang proses. Melakukan ke polisi, melakukan ke siapa? Mungkin itu baru terlalu kicau. Ya itu Kurang. sekarang. Kurang. Nggak ada yang disakiti. Iya. Tapi kita dikena undang-undang. Nggak ada yang disakiti, cuma kita cukur rambutnya. Dia merasa dijatuhkan, dia punya hak kata anak. Ya. Dia bilang kok penjara. Yang sekarang ditegur tidak salah. Ya itu dia tadi dia begitu. Kenapa Pak? Itu sangat memang. Disuruh sholat, boleh ditegur tidak sholat, disuruh sholat. Karena kalau yang di itu ada posisi yang berjalan itu
dan juga punya hak untuk membela diri dalam hal gitu yang sudah terjadi. Dan hak asasi manusia itu belum juga punya hak asasi manusia. Belum juga sudah tidak dihargai. Nah, nanti keputusan PBB oke lah itu warning Pak Guru, tapi juga kita tidak boleh kemudian sampai ke desa. Karena kita juga dijamin dengan undang-undang dalam hal mendidik kemudian sampai ke desa. Dan alhamdulillah kita di sini tidak ada yang begitu. Iya. Syukur ya alhamdulillah ya. Karena mereka merasa oh ya sudahlah Ya, selesai. Iya, kembali kian inti karakternya kita budaya. Jadi kalau dicubit itulah wajah Biasa. buat kita. Dimaki-maki pun hanya wajah. Hidup sudah biasa juga. Itu berarti itu. Kalau dijawab kasih begitu aja. Nah, itu perbedaannya lagi kak. Maksudnya sudah viral sama, dan bisa dibedakan. Jawa Timur sama. Saya Pak Anu juga mental anak itu susah berubah. Karena kita lihat dia orang baik ternyata bahaya. Misalkan kita bentak dia, kita tahu di depan kita luar sekolah kita lihat. Jadi kita lihat mereka itu. Karena itu pernah terjadi di Manado. Malah dia bunuh gurunya, dia kejar. Saya tidak tahu apa gurunya dia kejar sampai dia lupa itu. Itu kan gurunya meninggal. Itu terjadi di Manado. Apalagi sesuai yang normal. Iya. Mungkin Kita coba. Memang kelihatan normal kan. Mentalnya mental. Kita coba. Kalau persoalan penyerapan mereka belajar, hari kalau begitu. Sebelum coba itu kok diselesaikan dulu keyakinan kelas supaya dapat tokan. Iya, pakai kelas kan? Ya, pakai kelas kan ada. keyakinan jelas. Atau kita juga. Dan juga sebenarnya Kalau kita kelas itu sebenarnya saya kecil sudah boleh enggak gitu. Ya, yakin kelas ini harus setiap guru atau wali kelas? Setiap kelas yang penting ada pengatur kelas. Keyakinan menyeluruh untuk Seluruh siswa ini. Oh, berarti kelas rampan tinggal keyakinan ini. Salah satu yang berbuat gugur itu adalah yang lain seperti itu. Dari keyakinan misalnya sudah wali kelasnya dengan satu siswa. dengan guru yang lakukan, yang lain itu tidak wajib. Gitu. Maksudnya betul masing-masing nanti siswa. sudah terbentuk keyakinan Iya. kelas di kelasnya masing-masing. Dalam bagusnya mungkin ada juga mas contoh dari kemarin terkait Sebenarnya bisa juga mungkin keyakinan Sebenarnya kita begitu dari guru-guru bagus, tapi lebih bagus itu memang dari siswa tersendiri itu dan semua yang bikin keyakinan kelas itu adalah siswa-siswa lapangan itu. Jadi mereka kalau berbahasa kan kembali keyakinan kelas. Saya nanti kira keyakinan kelas saya datang terlambat kan siswa sudah tulis dulu man. kaki baru kita dapat iklan dari guru. Kalau dari guru lain berarti kita harus membuka lagi semuanya lagi. Oh, Bukan lagi keyakinan kelas namanya. Keyakinan guru atau guru semua yang kita. Oh, yang jadi Keyakinan jelas bukan peraturan jelas begitu. Bukan. materi kelas. keyakinan kelas ini secara tidak langsung kita sifat si anak supaya dia batasi dirinya. Iya. Oh, Dan dia batasi dirinya ini atas temunya dia sendiri. secara pasal. Keyakinannya sendiri. Makanya dia tulis. Nah, Oh, jadi tiap orang pasti ada, oh saya begini, saya begini, oh saya begini. Dirampungkan kira-kira mana yang bisa kita ambil dari semua siswa itu. Misalnya mungkin 15 poin atau mungkin 20 poin. sebenarnya konsepnya sih batas manipulasi. Dia rubah bentuknya tapi nilainya sama. Bukan kita yang buat, tapi mereka sendiri yang buat. Kalau kita bukan kita yang buat. Tapi ujungnya kita terbuka sebenarnya. Gitu, hanya konsepnya berbeda. Jadi misalnya wali kelas yang disusun, nanti disosialisasikan sama guru-guru bahwa kita ini sudah menyusun keyakinan kelas. Nanti setiap guru yang masuk dibacakan sebelum memulai belajar. Supaya pada saat anak-anak dalam proses belajar itu tidak ada yang punya gerakan tambahan. Oh, sudah ada keyakinan kelas ini. Oh ini berarti ketika kita menerapkan menghitung keyakinan kelas itu, berarti itu otomatis harus ada sanksi berarti itu. Tidak. Tidak boleh ada sanksi atau konsekuensi. Misalnya kemarin kan sempat saya ditegur sama pendamping. Anak-anak maunya terlambat 10 menit push up. Tulislah di situ. Terlambat 10 menit push up. Oh,
boleh dihadirkan adanya hukuman atau konsekuensi. Karena itu lari lagi dari konsepnya manajer itu kan tidak proses kontrol kan tidak ada yang begitu. Terus bagaimana untuk mendisiplin mahasiswa itu? Menjalankan proses manajer tadi. Misalnya ada lagi yang satu orang misalnya terlambat sebentar ya, kamu terlambat. Nah, jalankan. Jadi dia harus punya catatan sebenarnya. Dia punya catatan. Dicatat. Nah, catat misalnya si A ini yang minggu lalu berbuat begini, kesepakatan apa solusinya adalah dia harus begini, jadi tinggal satu. Saya masuk lagi selanjutnya, oke, yang lalu si A begini, jangan diulangi ya, atau sudah ada solusi bagaimana, sudah diterapkan atau bagaimana? Misalnya dia tidak menyelesaikan tugasnya atau mengerjakan PR. Penerapan berarti ditujukan kepada seluruh guru. Penerapan untuk jaminan kelas. Ya. Kayak tadi setiap yang masuk di ruangan harus baca. Kita bacakan dulu atau mereka disuruh baca. Kalau kayak WhatsApp dengan lapan sama lagi jatuh sedikit sadar tidak apa-apa. Yang apa tadi kok? Yang di bawahnya mantap. Boleh. Boleh tasnya itu dia harus manajer. Boleh. Asal barang kan ini. Iya, asal barang harus. Harus begitu sekarang. Ini berat. Tahan. Tunggu dulu kok. Sabar dulu, sabar. Begitu. Orang tuh bukan murid ya lapor polisi. Memang berat. Atau bukan murid lapor polisi. Cuma saya menyentuh, esok lapor polisi. Ya. Maksudnya kita laporkan Pak Willy. Juga mereka yang kerja apa? Tolong beri sanksi. Iya. Jadi ini sebenarnya dimulai dari piket sebenarnya. Piket. Kan pasti tiap hari ada yang terlambat kan? Pasti lah dipanggil. Panggilnya dijalankan asal ketika diskusi tadi. Hari ini. Apa tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan. Tapi harus ada keinginan keras dulu. Keras dulu. Cepat dulu. Saya tidak menjawab kisaran saya. Masalah kira-kira sudah berapa kali ya sama sekarang bilang jawaban saya 3 kali sama itu pertama saya suruh mencatat agama. Alhamdulillah ya saya sudah kalian mencatat karena gurunya langsung diambil sekalipun mungkin tidak ada minat untuk mencatat tapi langsung mencatat entah apa motivasinya dia mencatat mungkin dia takut atau apa yang jelas alhamdulillah dia langsung mencatat. Habis itu yang kedua yang jelasnya ada guru yang tidak masuk kebetulan misalnya saya ada di sekolah guru minta tolong saya masuk alhamdulillah mereka selalu langsung apa ya mungkin ada pendekatan atau apa kayak tanda-tanda kayak apa kan membutuhkan kebutuhan sayang. itu apa ya? Kasih sayang. Maksudnya kenalnya kebutuhan dasarnya. Iya, itu anak-anak kayaknya hanya butuh Pendekatan Ya. pendekatan tersendiri. Tapi kalau di kelas mereka cuma banget ya. Kalau laki-laki tidak bukan kayaknya. Karena dia kasih sayang itu butuh dari seorang ibu. Tapi saya bilang dulu. Fakta terjadi tuh semua pakai kopi, pakai das, semua. Karena terapkan begini. Saya sudah tahu nih bahwa akan akhlak ini mereka kalau saya cuma bilang tanpa saya buktikan lebat. Karena apa? Saya desain kegiatannya kan ulangan harian, ulangan materi kan. Jadi saya tidak kasih ulangan dalam ruangan, saya kasih tugas. Tapi pedesannya hari Senin. Saya mau lihat ini siapa yang tidak pakai nasi. Tujuan saya kan itu menyatakan mereka sudah tubuhnya dipakai. Siapa yang tidak pakai nasi, siapa yang tidak pakai kopi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, ditambah tugas. Ditambah nomor. Pemantau. Itu bisa terjadi. Bisa pemantau kan? Oh, bisa. Ya, akhirnya terrealisasi kan, pakai semua. Ya ada yang tidak pakai topi, ada yang tidak pakai nasi. Dan mudah-mudahan itu motivasinya ya mungkin paksaan awalnya. Dan bisa jadi Kebiasaan. kebiasaan.
Itu Makanya biasanya. kebiasaan itu akan membudaya. Nah, yang dari positif ini. Mudah-mudahan. Awalnya motivasinya eksternal dari Pak Guru sendiri, nah, karena sudah terbiasa, nah, motivasi itu dari diri, lahir dari dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau aplikasinya ya kalau kan aplikasi terasa ya kan akan terbawa dengan sendirinya. Berarti lengkap tadi Pak Guru? Atribut. Semua. Alhamdulillah. Semua. Sudah. Dan mudah-mudahan juga hari ini kan Senin, Selasa besok tetap diterapkan untuk guru-guru piket besok. Kapan tidak lengkap, jalankanlah segitiga restitusi. Akan dulu. Posisi kontrol manajer. Karena kalau tidak begitu hanya berlaku di hari Senin, berarti hari Senin saja. Makanya perlu ada pembiasaan dan kolaborasi yang tentu. Hanya tugasnya Pak Hasbi saja nyata yang tiket di hari Senin, tapi tiket dari Selasa sampai selanjutnya lagi, kemudian kembali ke Senin. Sebenarnya itu yang kita dulu manjanya. Ya sampai kita kelebihan manja dikasihkan sama anak-anak, akhirnya mereka terbawa-bawa manja. Itu kita Manja bagaimana sih? Maksudnya dengan tidak lagi berlaku. kasih manja. Kayak disingkat kita pos yang dulu kayak memang harus serba benar benar itu. Tiba di luar sana bagaimana dia nanti? Ya ketika apalagi teman-teman misalnya seter minumannya dia, seter gabungannya dia kan. Yang pasti kita di sekolah fokusnya. Penjelasannya. Nah, sesuai materi kita kan jadi kita bagaimana cara menunjukkan budaya positivitas. Nah, harus memang melakukan perubahan. Kan kita di kebetulan di program guru penggerak itu ada namanya apa? Equal apresiatif. Dari apresiatif. Nah, kita melakukan perubahan itu katanya dengan tidak melihat tantangannya apa, tidak melihat kelemahannya nanti apa, dan lihat yang positif saja. Yang sudah ada apa? Apa yang bisa kita lakukan apa, dan hanya itu dia. Dengan kita kemudian melihat, karena nanti pasti seperti ini. Kalau saya tuh Pak Guru tuh harapan saya yang ada di negara ini tuh, semoga aja kan. Saya pribadi saja nih, saya apakah namanya berapa? Saya senting lah, saya itu Pak Guru misal, terus saya bilang begini, karena kenapa? Kita juga kan manusia ya, tidak terlalu tidak bisa. Single penggeraknya kan dia tampilkan regulasinya dia kan, seperti apa. Akhirnya biasa teman-teman yang lain. Jangan jangan perlu kami bisa apa namanya? Sama-sama belajar. Kami bergerak. Karena kan kami juga bisa apa? Ini menghakimi bisa itu ya. Itu salah yang salah. Bukan begitu Pak, maksudnya begini. Kalau kami salah, benar-benar itu sama siapa? Akhirnya pribadi saya yang jauh sekali memang tentang masa ini. Kesalahan seperti apa yang maksud? Misalnya kasih hukuman ke anak-anak, kan sudah ditahu harusnya seperti apa. Ya hal-hal yang sifatnya ini maksudnya tiba-tiba terjadi gitu ya. Kan sudah ada kita komunitas belajar di sini. Jadi di lewat forum itulah nanti kita belajar sama-sama, kita berbagi, Nah itu maksud saya gitu. diskusi. Iya. Kita mulai kapan ya Pak Guru? Tempat diskusinya itu. 1 kali sebulan lah minimal. Jadi di diskusi nanti memang minimal sudah ada identifikasi misalnya usah hari ini bermasalah begini, kita rasa mengatasinya begini. Kita berasa atau tidak nanti kan kita biasanya masing-masing grup punya cara masing-masing. Seperti yang disampaikan Ibu Isi kan. Jadi kalau berhasil, siapa tahu Ibu Isi juga punya trik tersendiri mungkin. Iya, tapi seperti apa? Atau mungkin juga pernah ya ada keluhan. Itu di komunitas kita. Bagaimana? Tapi takutnya begini, kalau misalnya penyerapan keyakinan kelas maksimal, dia kan universal sifatnya siswa di semua guru akan menyasar mereka. Karena kan saya tangkapnya bahwa bicara keyakinan kelas ini
sadar akan posisinya. Jadi sebagusnya kita harus belajar. Kalau misalnya keyakinan kelas kita yang maksimal diterapkan, apa susahnya kalau kita lihat kelas pas mereka sadar akan belajar, tidak ada soal. Jadi saya persoalan kalau keyakinan kelas itu kita maksimalkan yang mereka sadar bahwa saya datang sekolah itu menuntut ilmu, saya harus belajar. Kalau mereka sudah sadar akan hal itu, apakah masalah di situ? Nah, kira itu. Yang beriman melaksanakan keyakinan kelas. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, mungkin sesi diskusi kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Sudah didiskusikan panjang lebar tadi terkait seperti apa yang seharusnya budaya positif di sekolah itu, kemudian bagaimana kita terapkan, baik kita sebagai guru maupun siswa sebagai bapak sekolah. Terima kasih atas kehadirannya dan kesepakatan kegiatan ini, sehingga kami dari grup penggerak bisa berbagi posisi, berbagi pengetahuan terkait apa yang kami dapatkan selama di pelatihan program kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Dokumentasi dulu, dokumentasi dulu. Maksudnya kayaknya diganti dulu. Harusnya diganti dulu sudah fokus. Jam saat tadi malam. Sedang mengerjakan tugas lain di jam mata pelajaran ini, Bu? Iya, Bu. Apakah kamu sering melakukan ini pada jam mata pelajaran lain? Tidak, Bu, baru kali ini. Tapi kamu sadar kalau ini adalah sebuah kesalahan? Iya, Bu. Baiklah, Tina, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Tina, kita cari solusinya bersama ya. Tina, pada saat mengerjakan tugas lain di jam mata pelajaran ibu, pasti ada alasannya. Bisa ceritakan alasannya apa? Saya lupa bukan menyelesaikannya. Tapi Tina tahu keyakinan kelas kita. Tahu, Bu, harus fokus dalam belajar. Nah, dengan mengerjakan tugas mata pelajaran lain, apakah Tina bisa fokus pada mata pelajaran ibu? Tidak, Bu, saya tidak fokus. Saya minta maaf, Bu, dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Tina, saya hargai karena kamu telah beretikat baik dengan meminta maaf. Tapi Tina, apa yang harus kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Saya akan menyelesaikan PR di rumah, Bu, agar bisa fokus di kelas mengikuti pelajaran. Baiklah, Tina, usaha itu sangat baik. Namun, bagaimana kalau suatu saat nanti kamu lupa kalau ada PR yang harus diselesaikan? Saya akan langsung mengerjakan